Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi bismillah. Hamdan wa syukran lillah. Salatan wa salaman ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Wala haula wala quwwata illa billah. Amma ba'du. Yang kita muliakan Bapak Panitia Pelaksana Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW oleh pengurus Surau Al-Furqan pada malam hari ini, yang tadi siang dilaksanakan oleh ibu-ibu majelis taklim. Malam ini diramaikan oleh bapak-bapak yang sebelumnya kita sudah dengar dan ikut membaca, memuji Allah, berselawat kepada Nabi semenjak duduk sampai berdiri, dan ditutup tadi oleh pelaksana salawat dengan doa selamat. Mudah-mudahan acara kita ini diberkahi oleh Allah, tidak saja di dunia, dinilai semua kegiatan kita ini sebagai amal saleh. Amin. Yang kita muliakan Bapak Lurah, tokoh-tokoh masyarakat, dan kami dahulukan salangkah, dan kami tinggikan sarantiang. Kok tinggi samo kami anjuang, gadang samo kami lambut. Raso di tapi diasak ke tengah, nan di tengah kami bumbun jo kebenaran. Beliau adalah nenek mama nan baure limbago matan babatang cakam katana badahan cupak jogantang barantiang bari balabe babungo rimbun jo adai babuak katonan bana. Itulah beliau, di antaranya kita datua-datua yang tadi juga sebagai Dewan Kemakmuran Musala Al-Furqan sudah disampaikan sambutan oleh Adinda Datuk Kayo. Di antara sambutan itu beliau gembira tetangga musala yang lain, masjid yang lain, grup-grup lain di dalam Islam mendatangi Surau Al-Furqan ini. Dari Buki kita turun, dari Lurah Jalan Mendaki, jauh tibo dakeklah datang. Sudah duduk kita beriktikaf di surau ini. Semoga itu juga menjadi amal saleh. Kemudian Bapak Lurah yang membimbing kita di kelurahan. Saya di mana mengaji, kalau ada sambutan Bapak Lurah, kok enggak kebersihan PBB. Baik di Sumatera Barat, di Mazajo. Bamangko itu beliau sampaikan, rupa dolo orang nan galie membayar PBB. Padahal PBB rumah itu tidak besar. Kalau ingin tidak bayar pajak, ya kan? Maka pindahlah ke Qatar, pindahlah ke Abu Dhabi, jadi warga di sana. Malah BBM tidak membeli dan tidak membayar kita di sana. Orang-orang yang kurang sumber ekonominya dibiayai oleh negara. Adi negari wak koyo itu gaji, bah gajinya sudah minyak mahal langka no.
mahal dan langka. Masih ada pertalite tidak? Nanado pertama. Jadi ada Pak pertama pertalite ko hilang lama. Tinggal minyak mahal saja. Apa lagi minyak oto jo air lawi. Bue oto nan bisa bahan bakarnya dari air. Jadi kaum muslimin baat negari awak, ya sampai seperti itu baru. Ya kan? Ambo di SD dulu Pak, negari awak ko negari berkembang. Lah kamati lo ambo negari berkembang tu. Apa kalau nang kembang? Nah, kalau ambo magih namo negari awak ko, payo kumpul koto suliki, koto nampe di tepi bukit, kasuo katonan gadang. Baakolah lain negari kami kini, makin diube makin sakit. Tawa terserak biso nan datang, dokter mau be lah damam pulo. Jadi sekalian dokter tukang ube lah banyak nan damam. Mudah-mudahan Pak Lurah pun tak damam lah. Sehat sebeliau. Amin. Amin. Ya Rabb. Bapak-bapak, ibu-ibu tidak boleh tidak. Yang hadir ini bapak-bapak, lain sehat saja. Lain ini kok. Ambo membawa kuis tidak ini. Karena lah meninggal. Sama nasib ambo dan Nabi Muhammad ketika kepada Isra Mi'raj. Nabi Muhammad itu Pak sebelum diberangkatkan oleh Allah untuk peristiwa yang disebut Isra Mi'raj. Tapi kalau kita simak ayat yang dibaca oleh anak saya tadi, tidak ada kata-kata Isra di sana. Yang ada Asra. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailam minal masjidil haram. Apa bedanya Isra? Nabi Yakub siapa gelarnya? Nabi Yakub Israel. Kenapa Nabi Yakub itu namanya Israel? Nabi Yakub ini kembar Pak. Jadi ada saudara kembarnya. Yang Nabi Yakub diangkat oleh Allah jadi Rasul. Nah yang kembarnya ini tidak. Maka yang kembar ini yang tidak terangkat jadi Rasul ini, dia merasa iri dengan Nabi Yakub. Maka dia ingin membunuh pula. Maka disuruhlah oleh Nabi Isa, anaknya Nabi Yakub ini pindah. Ya kan? Perpindahan beliau itu dilakukan berjalan malam. Maka namanya Isra itu berjalan malam. Jadi apa? Kalau berjalan malam sudah mengaji ke rumah, itu Isra aja namanya. Tapi kalau naik motor Asra. Mana capek jalan kaki jangan naik motor. Capek naik motor. Itu Asra namanya. Diperjalankan oleh Allah dengan motor. Tapi kalau jalan kaki itu namanya Isra. Tapi di undangan di baliho dibikin oleh panitia Isra, bukan Asra. Yang terbiasa dibikin itu begitu. Apa acara kita malam ini? Tabligh akbar dalam rangka memperingati Isra Mi'raj Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu sebutannya. Yang sebenarnya bukan Isra, tapi Asra. Nah, coba kita buktikan. Ibu-ibu, bapak-bapak yang terhormat, kata orang astronomi, ya kan? Langit dan bumi ini luasnya, ya kan? Perangkat kita dari bumi, kita kelilingi bumi dan langit ini, itu luasnya 30 miliar tahun
perjalanan kendaraan secepat cahaya. Kalau kita padamkan sekarang seluruh bola lampu yang ada di Surau Furqan ini kan gelap jadinya. Setelah sempurna gelap, kita hidupkan kembali. Berangsur-angsur cahaya tadi atau spontan terang. Spontan terang atau kecepatan cahaya. Dibikin kendaraan secepat itu, disuruh berangkat dari bumi ini sampai ke langit yang ketujuh, itu membutuhkan waktu 30 miliar tahun. Allahu Akbar. Lain mungkin sopir kendaraan secepat cahaya itu manusia. Lain mungkin? Tidak. Manusia umur 70 sudah banyak nanele. Gigi habis, kulikan 2 gigi, gugu uban batabu. Itu baru 70 tahun. Ma buktinya aja dia amboga. Ada yang hitam yang gue lain. Dah ada. Sudah putih semua, rambut putih semua. Cuma nak tampak ambo cari apa kau bulu ketiak apa umpannya nak tahu. Saya rasa begitu semuanya. Ya kan? Begitu jauhnya antara jarak bumi dan langit. Maka kalimatnya asra, artinya apa? Allah yang memperjalankan Nabi itu, bukan Isra. Berapa memakan waktu? Barangke sudah salat Isya. Kalau kini sudah salat Isya, awak kan jam 8 lewat sedikit, ya kan? Jam 9 berapa? Jam 19.10, jam 19.60, ya jam 8 lewat 10. Nah, sesudah salat Isya itu berangkat, datang kembali ke Mekah itu menjelang subuh. Ya, diperkirakan 6 sampai 7 jam. Berapa kecepatannya? Iya kan? Makanya umat Islam, ibu-ibu dan bapak-bapak, berpikir positif. Yang melakukan itu bukan Nabi. Walaupun Nabi itu ditemani oleh Jibril, yang berkehendak itu bukan Jibril, tetapi Allah. Kalau Allah melakukan sesuatu, bapak-bapak, itu mudah saja bagi beliau. Nanti lampi hari kiamat, Pak, lahir jo bayi langsung bauban, Pak. Lampi hari kiamat, bayi yang lahir langsung bauban. Gitu. Itu kehendak Allah. Makakah kita umat Islam ini yang mengaku beriman, cerita Asra wal Mi'raj ini kita terima dengan kata-kata dalam hati kita, sami'na wa ata'na. Kami dengar dan kami patuhi Allah. Karena yang melakukan itu bukan Rasulullah, bukan Jibril, tetapi Engkau yang maha tinggi, Engkau yang maha besar, Engkau yang maha meliputi. Seharusnya, Pak, di kampung tanah-tanah sudah banyak menjadi ruko. Kalau yang dekat ke kota itu tidak ada orang asli lagi, bercampur. Karena tanah kolah tajua, ada yang dibuat orang perumnas, ada rumah pribadi, ada ruko, ada rumah kos, ya kan? Jadi lahan pertanian bertambah kecil. Tapi kemahakuasaan Allah, apa saja sesuatu yang diciptakan oleh manusia, walaupun harganya mahal, tapi orang mampu membeli,
walaupun lahan pertanian sudah habis. Saya kemarin wirid ke Jawa Timur, itu ke Buminang Jawa Timur, di rumah Gadang, ya kan? Para jamaah ambo dijapui ke bandara Josedan Mercy. Sekali itu ambo naik itu, mulai saya naik langsung pinggang kota Batam 1,5 meter. Ini kan tak terasa onjak-onjaknya, mungkin pernya lunak, ya kan? Agak leh orang yang menjual Mercy itu dan membeli Mercy itu saro. Kota Aqua bekas, yang buruk, periwat tabut, TV rusak, itu nyokumpun itu, ya kan? Hanya jual kaum muslimin untuk didaur ulang. Tapi dia agen satu-satunya di Pulau Jawa dan Madura. Maka dia sangat kaya. Ya? Kalau ada orang membeli kijang super lamo, itu tanda wanseng. Itu kuasanya Allah. Lahan pertanian berkurang, orang bertambah banyak, dunia semakin sempit, teknologi semakin maju. Tapi semua yang keluar dibeli oleh orang, baik kontan cash maupun kredit. Ada bertanya orang kampung, Ustaz, Pak mengko Indonesia kondak digempur de orang kapie serupa Suriah, Yaman. Itu kalau cahaya negara itu, Pak. Orang-orang itu pandai, Pak, membuat apa saja supaya jangan menandingi mereka, mereka hancurkan. Tapi kenapa Indonesia tidak diserang? Indonesia ini pasar mereka. Iya kan? Senjata dibuat di Rusia, orang awak beli. Oto dibuat di Jepang, orang awak beli. Jepang tu tahu, Pak, bahasa orang awak kau takui ketinggalan mode. Dahulu oto dan yang irit minyaknya jolong keluar karena Avanza. Akhirnya nyoba Avanza tu nyoba lagi beradi di Jepang. Ada Avanza, ada Veloz, ada Rise. Hanya kredit orang awak saudara. Nasi lama disangkau katan mengutang lama membayangkan. Tapi kau jual loto tu dia aler balik. Jangan itu di rumah. Jadi orang awak kau suka berhutang, tu mengkau hancur perusahaannya banyak karena hutang tu riba. Jolongnya berapa beruntung sudah tu didatangkan di Allah azab, hancur, habis semua. Jadi bapak nan bau sao jepiti riba, kok lah kayona kini siap-siap untuk bangkrut. Allah akan menghancurkan riba itu, akan menyuburkan sedekah. Atung ke Indonesia, kau naknya sekarang ada orang kafir tu apa? Orang awak kau suka mode, membuat nak apa? Lebih pandai orang tampilan kau membuat pinjai, cuma tunjuk kat orang. Pinjai jangan nonton lah. Anak gak cadia aja di Sumatera Barat orang payung buat. Bakarajo samo jojo Korea membuat api. Ada nama apinya, tu nanti Pak Lurah tu mungkin itu. Oppo. Itu kan masuk pekumpul tu. Mungkin bekerja sama orang pekumpul kau ya, jo Korea. Jadi itu tahu mana orang luar negara, Pak. Kaum muslimin sedang lapi, saya tak pandai orang awak boy. Nyuajan di orang bugi, mengko banamo lape bugi. Membuat kain sarung tak bisa orang awak. Di Bali kain sarung bugi. Ada keri panggaan, ada datuk panggaan dan kunci.
Ya kan? Jadi Allah itu maha kuasa. Bagaimana kata Allah ini penduduk tambah rapat, ya kan? Kenapa banyak juga orang yang kaya? Itu kehendak Allah. Apalagi kaum muslimin, para jemaah nang ganji itu bisa saja Allah mendatangkan. Ya kan? Jadi jangan ada kita umat Islam ini yang tidak percaya asra wal mi'raj. Kalau tidak batal di mana bapak? Kalau tidak percaya, tidak percaya bojo peristiwa itu adalah batal keimanan kita, masuk neraka kita nanti. Kita telusuri ayat yang dibaca tadi. Pertama, surat Bani Israel ayat 1 itu bagaimana Allah melaporkan kepada kita, bagaimana Allah mewahyukan kepada Nabi. Coba baca ayat itu. Subhan. Bapak-bapak sudah salat ada enggak baca subhanallah? Subhanallah, 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 subhanallah. Artinya apa? Maha suci Allah. Yang melakukan itu Allah yang maha suci. Tapi kalau kita disuruh hendak ada apa? Awak jalan maha suci, ada nantak pandai bersuci. Atau supir otoprak namanya, nyoka jamban saya kapan noto tu di mata kak. Jadi ada apa? Lihat doa ye sedang pembasuh orangnya tu. Tidak ada apa? Cuma korban otoprak tu tak jauh bali dia orang nak bekas tu. Hari yang bau ke jamban. Nah, jangankan maha suci kita manusia ini, ada yang tidak mau bersuci. Ya. Nah, jadi Allah yang memperjalankan Nabi itu zat yang maha suci. Tidak ada yang setara dengan dia. Ya kan? La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamd yuhyi wa yumit wa huwa ala, dan dia itu ala kulli syai'in qadir, atas segala sesuatu Allah itu berkuasa. Berapa banyaknya kita gini Pak nan merawat diri, mulai waktu dirawat diri kau balik atau nambah uban nyobikin nambahnya balik itu kan merawat tuh supaya kelihatanmu. Kalau talambe orang membikin rambut itu bara warnanya mana rancak yo bauban sesadonya, rancak bauban sesadonya putih. Kalau awak membikin rambut talambe tiga ragi rambut itu sama jo bulu kan dia gaib, dan paling yang tumbuh di bawah putih, dan di tengah merah, dan di atas hitam. Baik itu orang penusi, suaminya lagi kayu, umurnya lah 62, lah banyak pipi kena keripui, tiok babadak tinggal sebadak di bandanya. Bu, nak kelihatan muda ibu melihat serupa sampai puluhan, lah bayar ke Amerika. Suaminya kayu, sari kayu, makan jo tape, makan jo anak punai tanah. Kok lai kayu muka sui sampai kok bansai karang serupa pasang naik petambak setinggi-tinggi limu awak lebih bisa awak manusia itu kain kalawi balik entah. Jadi manusia ini sangat lemah, ya? Kaum muslimin para jemaah yang terhormat, semua orang yang dijadikan oleh orang menjadi orang kaya itu bisa tidak dia hidup sendiri? Orang sekayo-kayonya bisa tidak hidup sendiri? Tidak bisa. Dia membutuhkan orang lain. Kalau Allah tidak, wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Aba perasi wajah lah ibu tu sampai kali ye kuah ke Amerika, pulang yo bantu orang bau muat puluh balik rancak, ya kan?
Tapi pembantu minta izin pulang kampung. Tapaso ibu ko membakar sampah di laman. Ange layu plastik tu tadi, tambah buruk dari sana. Jadi rupanya muko di Parancak tu operasi plastik namanya. Karena ange tu layunya. Aja datuk bawa lo bini datuk operasi tu. Tarimo sana nama dia itu. Kalau lah 60 umur kalau wajar awak gae. Iya kan? Nabi nan mulia akhlaknya. 61 umurnya jo Hijriah. 63 jo Masehi. Orang selok Nabi itu kok dipanjangkan umurnya 1000 tahun kan tak ada. Tapi Allah tidak mau. Ajal engkau ya Muhammad hanya sampai 63. Dengan Hijriah, dengan Masehi umur Nabi itu 61. Saya sekarang dengan Masehi sudah 70 tahun 5 bulan. Dengan Hijriah itu sudah 72 tahun. Jadi tahun Hijriah kau pak nyengin awak besar lagi. Tuhan tahun Masehi nyo kecil nyo agak muda 2 tahun. Di tahun Masehi kau pembohong pak. Pembohongnya. Kalau tahun Islam pak tanggalnya batuka maghrib. Yo jale hari jolongnya siang tu berubah malam batuka tanggal. Tahun Masehi itu perhatian pak. Tengah malam batuka tanggalnya. Itu hari orang mencilok Jawi di Sumatera Barat. Hari perjalanan orang maliang atau mako itu nyo pakai de orang kutiko pemilihan kotak suara jo karate petang ko para siang nyo etong suara tu karena hari tengah malam tu mengicu. Jadi semuanya ada relevansinya, ada kaitannya, ada hubungannya. Diumuman tengah malam maniang sia nama-nama. Itu nak ke baulang 2004 balik. Tak parah. Ya kan? Karena apa itu? Karena tak percaya kepada yang gaib. Pak kota pilih jadi anggota DPR, ingin tak selama hidup? Tak mungkin dapat loh. Ada kawan ingin 3 kali tak suka orang loh pak. Tempat sojo 2 kali. Kalau lah turun awak pak dari jabatan tu, pasti jauh perubahannya dari ketika awak berjabatan. Atau mangko orang berjabatan, kau paknya usahawan anaknya jadi wali kota, jadi bupati. Beko kalau nyo ndak menjabat, lain tak bisa deh. Orang nangka majunya dia pinti orang yang satu le pemilihan le dia anak dan sen. Tapi nanti kalau lah jatuhnya buruk pulau sama jo kayu rabah. Apabila kayu rabah para labah kagadangnya batang lapuk daun karenge usah diarok ke pucuk antah ko cintawan ke bungonya. Tua nalamo ilang laleh jo koncek-koncek ke betonggo urang mencibi berkulit yang tangguang la doso salamo. Dia pak nanti kok jadi bupati Indragiri hilir tu kan jangan kadang-kadang anda. Kalau jatuh sama yo kayu rabah sudah tu pak. Awak ndak ada ragu orang. Sebab ambo menyimak lah para kali gubernur Riau ko tiok berganti masuk penjara. Aja nak dulu nak jadi gubernur besok kan masuk penjara oleh batu-batu salah keraco tu. Jadi gubernur tu kalah kadang pendapatan tu. Awak korupsi yo. Sadang ambo pai mengaji ko saya ala kadang terasa pendapatan. Kama pai nyo lagi ada orang blok WCPT. Anak kamu korupsi lah. Kamu cilok ya celiang musaji kau.
Lanjut lagi ada Allah dan halal mah. Banyak kawan itu ada kopi susu di rumah yang sehat, yang bervitamin, yang bergizi, yang halal. Hanya minum juga iya banda. Dan di dalam banyak kuman jo penyakit itu sakit paru sudah tuh. Pak, bertanya bocah Pak, pejabat nama masuk penjara kalau keluarnya. Kira-kira bapak-bapak di neraka nanti lagi bebas. Bisa enggaknya mengecek ya Allah? Ambo kalau masuk penjara di dunia, jadi tambah jadi neraka kali. Ini mungkin tambah merasanya zinan Pak. Sedang di dunia kerja naik bandiang ditambah hukuman. Yodah, banyak kawan naik bandiang tuh ditambah hukuman tuh balik. Apalagi di akhirat nanti. Kerajaan babayo goge Allah, abayonya ya Allah. Kalau Ristawardi mencilok pitih seseorang, nya mempertanggungjawaban ke orang itu seorang. Tapi orang sebagai pejabat mencilok pitih negara, kemakang Bali aja. Kemakang ganti pitih rakyat, pitih negara aja. Iya kan? Kama kami minta maaf. Lain kata turui orang dosa doanya. Sudah minta maaf ke rumah bu kepada untuk pilot kan ini minta maaf lo ke dan tua gua. Berabi hari itu. Iya. Maka kaum muslimin yang terhormat, orang yang tidak percaya dengan yang gaib termasuk peristiwa Asra dan Mi'raj, orang itu akan melakukan kesalahan-kesalahan yang banyak di dunia ini. Di Padang Mbak, ada sidang tipikor pejabat yang menggelembungkan harga tanah. Ada yang dicecar kejaksaan, ditanya Pak 500 jam bahasa buang setiap hari nyo cecar nyo pertanyaan 500 jam. Akhirnya pingsan Pak. Sama ya Pak naga gaji pada itu dah. Jatuh mati. Ibu kamu segini ada. Karena apa? Karena tidak bisa menjawab pertanyaan itu lagi. Tasasak taruh. Iya kan? Orang kejaksaan itu Pak. Ala tahunya tuh bahasa orang koyo bahasa. Coba awak nanti salah Pak. Kamar ini bahwa orang bersidang, awak pasti ditolong Allah. Dia Pak kalau ada masalah tu mengaku salah. Yang masih lidah yo. Lidah enggak Pak tu. Ikut salah prosedur mah. Kau salah tangkok kau mah. Nah, itu je. Akhirnya stres mah mati. Minta ampun alun saya sempat. Dosa tu dosa korupsi. Kau orang banyak awak berdosa. Nah, sengsara lah orang itu dia kiranya. Tapi kalau orang mendalami peristiwa Asra Mi'raj, apa yang ada dalam peristiwa itu yang paling dominan? Ada orang menjawab Nabi dapat berjalan-jalan ke langit. Ya kan? Yud Nabi bersobok sesekalian Nabi dia teh langit. Nabi itu bisa salat berjamaah jemaah malaikat di Masjid Aqsa. Itu benar. Tapi yang paling dominan peristiwa Mi'raj itu Nabi menerima kesempurnaan perintah salat. Salat itu harus sempurna. Itu makanya imam sebelum takbir yang mencari ke belakang. Sauf aqimus sufufakum wa'tadilu. Nyulang di bahasa Indonesia. Bapak Ibu, mari kita rapatkan saf dan lurus. Rapatkan bahu, ratakan tumit, matikan api. Pertama itu cik. Kalau api kau tak dimatikan, awak ke salat Pak. Lagunya macam-macam. Kan ada awak dan saragam jo lagu api kan. Kalau lagunya lain irama Quran tak bar. Aku api kau lagunya kutang berendo. Hanya berbunyi ketika orang salat.
ola oleh lagu tambare endo. Orang sedang membaca Rabbil Firli. Jadi candik guna nada api ketika akan salat. Sebab salat itu harus sempurna. Tidak boleh asal-asalan. Salat yang sempurna, hati yang khusyuk, jiwa yang ikhlas, maka salat itulah yang berfungsi. Inna salata tanha anil fahsya'i wal munkar. Jadi kalau di dalam orang bahwa salat itu yang bersungguh-sungguh mencegah pekerjaan yang keji dan yang mungkar, orang salat itu tidak akan korupsi lagi. Ya kan? Nah, jadi kenapa orang Islam jadi pejabat ada juga yang korupsi? Karena salatnya tidak sempurna. Salatnya tidak sungguh-sungguh. Supaya nampak di orang sianu lain salat lain. Itu saja. Ya kan? Jadi selama salat itu tidak dikerjakan secara sempurna, orang yang salat itu akan ada akhlaknya yang tidak baik. Ya kan? Tapi ada orang lah istilahnya simpulan saya. Korupsi itulah mendunia, Ustaz. Kau nak satu lawak tinggal awak sakaki. Kau yo masuk neraka nanti kali sama-sama awak seorang saja. Nan ijut nan tali, nan isu, nan kini. Biarlah. Kalau laju itu tekad tu bahaya. Tak dapat tu pun. Cuma masalahnya kita nak datang kini ko ada apa mempelajari ilmu kebal. Tak talok di ladiang, tak talok di pisau. Ya kan? Para jemaah, kira-kira di neraka nanti terpanggangnya tak? Jadi neraka itu tak tentu orang kebal dia. Ya kan? Akan menjerit di sana. Bagaimana panasnya neraka itu? Kaum muslimin yang terhormat, Allah menyampaikan dalam Al-Quran, kullama nadijat juluduhum baddalnahum juludan ghairaha liyazuqul azab. Setelah hangus kulitmu semua dan dagingmu, baddalnahum juludan ghairaha, ditukar dengan kulit yang baru, liyazuqul azab. Sakit yang kita rasakan sendirian, tidak bisa dibagi dengan istri, tidak bisa dibagi dengan anak, tidak bisa dibagi dengan teman. Karena Nabi Adam jawab mengadu nanti pak tak dapat. Oh nyet, kalau kecil orang Bukit Tinggi itu tu baik nyet je ke Nabi Adam tu. Yo cucu, cuiku para saya dan di akhirat ku kini ya tolonglah dan nyet kan Nabi. Lain tahu apa jawab Nabi Adam? Lain tahu apa kecil Nabi Adam menjawab kurang minta tolong tadi. Kalau indah-indahannya nanya lah. Tahu atau enggak? Kan jalan itu bisa mau mengicik. Cucu sadangkan ambo ko badoso do. Adoso ini sebanyak tu makanan dalam surga diizinkan di Allah memakan sadonyo. Cie nan dilarang tapi itu nan tamakan dia bu. Kalahnya ampunan di Allah manya iyo malu nyokwa. Ada Nabi malu dan mangke kepala dan kaulah. Dan tolong orang nak mengadu tadi di Nabi Adam apa? Kama dan parinya apailah ke Nabi Nuh. Bajalan dari Nabi Adam tagak ke Nabi Nuh tu 1000 tahun. Apa dia tahu jalan ke Sumbar dan berasa dari Minang jalan kaki
Sedang nyoto sesaki pinggang kemari. Di peranak namanya yang tabanak pinggang. Iya kan? Apalagi kawayalan 1000 tahun dari Nabi Adam ke Nabi Nuh. Asa bagian orang lain sampai ke sini. Sebab dia kira kau akan tak mati le dok. Sampai ke Nabi Nuh. Ya Rasulullah, tolonglah kami. Iko-iko perasaan kami. Nyatonya kami kemasukan neraka balik timbangan dosa dari pahala. Tak bisa ambo membantu kalian nak kecil Nabi Nuh. Wah, ambo malu jo Allah. Orang lain ambo ajak masuk Islam mamun, tapi istri jo anak ambo indah. Malu ambo mengecek Allah. Ya kan? Ini Pak, tidak dapat lo bantuan dari Nabi Nuh. Taruh ke bawah Nabi ada. Nabi Idris, cik yo tidak bisa membantu. Melaki ke Nabi Muhammad, barang kau sampai. Barang kau sampai. Dari Nabi Nuh ke Nabi Adam tadi 1000 tahun, Nabi 25, abaranya. Baranya 25.000 tahun. Berjalan baru sampai ke tempat Nabi Muhammad. Nah, orang yang sampai ke sinan tu ndak percaya jo Isra Mi'raj. Ndak ada mendirikan salat. Ndak ada bayimpak bersedekah, menengah kaji sambil lalu. Alaiya tolong dari Nabi Muhammad. Kenapa ajo wa syafi'ina Allahumma salli ala sayyidina wa maulana wa syafi'ina. Minta syafaat Nabi. Syafaat tu sama jo kain penumbuk Pak. Kalau tidak ada kain yang kali tumbuk, di mana lagi tumbuknya? Jadi syafaat tu awak ada beramal tapi bolong-bolong. Aikon yang ditambal oleh Nabi dengan syafaat. Kau sembahyang indah, puasa indah. Lebih kain nak tu? Nah ada. Sembahyang indah, puasa indah, amang gaden sawah jadi kampung baru lari ke tembilan. Kemenakan tadi ayo ada kampung. Iya kan? Adik jadi miskin. Nyo jual sawah dia dah tua kalau dia tu. Nyo dah tua tapi penggadaian sawah. Bapak-bapak ibu. Marah saya kemenakannya di rumah. Apa akan dapat syafaat? Kain nak ditumbuk Nabi itu tak ada. Sudah tak salat, tak puasa, tak sembahyang, tidak bersedekah, pampuk loh. Penjudi. Abaralah kemalang nasib. Makanya percaya kepada yang gaib itulah sumber akidah. Kalau akidah betul, pondasinya menegakkan ibadah di sana akan lancar. Kalau akidah tak kuat Pak, rabah pondasi tadi, rabah tonggak, rabah paran, rabah razua, roboh atau patah gonyong, hancur rumah kata. Jadi kaum muslimin, para jemaah, bapak ibu-ibu, walaupun peristiwa ini hanya sekali terjadi dan itu hanya akan dialami oleh Nabi Muhammad, tidak ada kita, akan percayalah kita 100%. Tanda percayanya apa? Dirikan salat secara sempurna dan kerap kalilah mohon ampun kepada Allah dengan kesalahan. Allah itu dalam Quran ibu gawak Pak. Buktinya Ustaz. Wasari'u itu fi'il ada. Bapak-bapak yang berasal dari pesantren, wasari'u itu fi'il apa?
Fi'il itu kata kerja. Ya, akar katanya sara'a, yusri'u, sari'u. Sari'u apa itu? Fi'il amar. Artinya apa? Bersegeralah kamu sekalian, Ustadz, Buya, Haji, Habib, berdosa. Jadi apa kaum muslimin jangan tak kicuan, Ustadz kau berdosa. Sebabnya tidak Nabi dah. Itu harus diyakini itu. Makanya kita jangan menganggap Ustadz, Buya, Kiai, Habib suci, tidak. Maka dinamakan dia ulama, ilmunya lebih tinggi dari orang biasa. Bisa-bisa saja orang biasa lebih taat dari Habib. Ada pak kadang-kadang tak sedata saja, ya kan? Karena kita banyak dosa, apa kata Allah kepada kita? Wasarimu, bersegeralah mana ila maghfiratin. Jadi jadi itu lepas ada untuk apa tu jadi. Kemari itu jadi. Tu Habib negeri gitu. Pak Lurah, Ustaz, kau dia bola. Ya kau lah kan? Dia tak kali kosong. Ayo. Nah, bapak tu nombor cik dua. Tali kayu panjang 9, orang memape hati pelang. Kanelah anak lumbu-lumbu. Ambil air basuhlah tangan, minumlah tetalu lantai dang. Mudah-mudahan jadi gizi di perut itu. Minumlah pak. Kapatang nyoba lian dia nak ambil siopek teh talu teh hijau. Wade kata mengatuan rasul. Kalau kalintau mengaji pak, ada pak dan orang lintau. Tu teh talu niro. Sinan banyak batang anau. Mengaji dong ke batang kau ke malala teh talu pinang. Sinan banyak pinang. Iya kan? Tapi mengaji dong bawa ke meninjau nak ada teta luar rinu nan ada pange rinu palai rinu. Ambo tanya ke ibu-ibu tu sana bara ibu rinu ko cie palai ko lai ga 2 juta ke masa kerana rinu tu alu ya alu 2 juta baru cie palai. Tapi kata beliau orang meninjau ke? Apa nampak ambil muka kan? Aku ambil muka je lah. Ya kan? Kata beliau, lahabi rinu itu dia ambil di tampaknya tu sore gua. Pagi besok kembali ke sana. Anulah banyak balik. Abara sayangnya Allah kawan. Kalau harus didabih dulu ikan rinuak tu tuak kali masa aponya nak didabih. Abi hari itu mah. Tapi Allah menghalalkan saja tanpa disembelih, langsung lama masak dengan dibersihkan dulu. Begitu sayangnya Allah kepada kita. Bapak-bapak dan ibu-ibu kaum muslimin yang terhormat yang saya muliakan. Jadi itu kuncinya ya. Kalau kita peristiwa yang gaib itu percaya, maka pendirian kita akan istiqamah. Istiqamah itu akan menjadikan kita terhindar dari stres, apalagi gila. Jadi orang taat tak ada stres, Pak. Sebab nyo yakin bahasa kejadian itu izin Allah. Izin Allah.
izin Allah. Kaum muslimin coba bayangkan Pak, ambo kan termasuk merantau je nyomo tu dari Baso ke Padang. Kan dah kek dia. Tapi kalau dah ada pinti 25.000 Pak, tak bisa awak timur di Baso tu. Ya. Kasih betul. Apa orang Minang, Padang dan merantau kemari, orang Bukit Tinggi, orang Kamang, kau tambah jauh kemari. Itu sudah takdir Allah. Sebab banyak awak orang Minang, kau dilalu aja pantun di Indo awak ketika kete. Karatau madang di ulu, babuah babungo balut, merantau lawang di ulu, ke rumah paguno ba. Ada lampai ke Tembilan, ada nak ke Kuala Tungkal, ada nak ke Amerika, nak pulang-pulang sampai gini. Iya Pak, colongnya nyo menggalih pragede kerajaan. Namunnya Anwar, orang Minang tu itu Pak. Namun orang Anwar tak pun yang buat Nuan. Iya kan? Nyo masuk kete dahulu, nyo acuh bahasa Lemo. Nuan, aku Selemoang je, hanya itu saja. Nyo jilek je lidah. Apabila lah si Nuan kakek, masuk mudonya mengalih pergede. Tapi sudah 7 hilang. Kironya lah di Amerika menggalih oto. Itu takdir. Takdir Allah. Ada orang Pak di Kampung Bojo di Baso, kama salah painya Pak di dunia kau. Indah di Indonesia, di dunia kau nyolah pai. Mungkin orang kau tak mau kerja tetap, tapi biaya dia tu hanya pai. Ke Jepang lah pai, ke Cina lah pai, pokok seluruh dunia. Tapi nyo pulang kampung, ya kan, itu pitihnya untuk belanja saja. Pulang balik umur 70 gua ke Baso, alah bari pai. Nyo ndak kayo, ndak sebagai jo, tapi lah berkunjung sekeliling dunia. Adi mana nyo mati di Baso? Dikubur aja di tanah pekuburan. Orang menyangkonya dia lah mati Pak, dia tak ada jo. Akhirnya takdirnya mati di kampung balik, walaupun dia lah baik ke seluruh dunia. Jadi awak pun tak tahu gini ke dalam. Apakah merantau di Tembilan? Apakah akan mati di Tembilan? Tak tahu. Ya kan? Apakah akan meninggal sakit dirawat di rumah sakit dikelilingi oleh anak-anak? Tak tahu. Apakah kita menyeberang dengan speedboat akan pergi ke Rengat dari sini, akan terbalik kapal itu, kemudian kita karam berenang tak pandai, itu kita tak tahu. Ya kan? Abis inilah kita manusia ini diberi ilmu yang terbatas oleh Allah. Makanya kaum muslimin, sebagian orang mengatakan manusia makhluk tak berdaya tapi kerekang kadang. Bang kau disawai kadang kerekang manusia kau. Nanya minum air Allah, nanya pakai baju Allah, nanya uni bumi Allah, menagaan rumah di tanah Allah, bininya lagi ada Allah, tapi nya tak mau sembahyang. Tak kadang kerekang tak. Padahal tak berdaya Pak. Iya kan? Coba tengkak kaki awak sawalah. Iya kan tak berdaya betul Pak. Bapak-bapak. Dan manusia kebanyakan lagi suka menyalahkan orang. Semua orang singkir kaki sewalah, hanya kita lantai rata-rata. Kita rata lantai tak pandai tukang. Kira kaki nak singkir sah. Salah. Kemudian salat yang disempurnakan perintahnya oleh Allah kepada Nabi ketika Isra Mi'raj itu tetap disandingkan oleh Allah kalimat salat itu kudak jo zakat, kudak jo infak. Wa aqamas salat wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyah. Orang yang mendirikan salat dan menginfakkan hartanya. Kenapa diganding antara salat dengan zakat, zakat dengan infak? Bacalah Quran.
Ya kan? Innamal mu'minuna alladziina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imanan wa 'ala rabbihim yatawakkalun alladziina yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum Bapak kok diganti dengan taruh di Allah salat tujuh infak, tujuh zakat. Itu realisasi dari salat. Orang salat itu tidak kikir karena dia tahu yang memberi Allah. Kalau diberikannya kepada yang berhak menerima, artinya dari Allah dikembalikannya untuk jalan Allah. Dia hanya penyalur. Jadi para anak khusus orang salat pak rajin nyoba jamaah ke masjid bibain fa tak muat, ya kan? Kikir juga tidak sempurna salat, ya kan? Makanya jangan kita tahan-tahan harta ini pak. Kalau diinfakkan sebahagian, dia akan diganti oleh Allah berupa materi kembali dan pahalanya nanti dia akhir. Bapak kalau pulang ke kampung kan ada rumah makan Lamun Nombak, jalan kaki tinggi sebelah kita, iya kan? Itu letaknya tidak di pasar atau Pak, di Pasawangan. Kalau di pasar rumah makan rami itu lah biasa terus. Di Pasawangan tuh rami rumah makannya. Bab itu tuh Pak, setiap pagi Jumat para banyaknya panti asuhan di Padang jo di Kabupaten Padang Pariaman atau nyuantan nasi ke pondok yatim itu tiap pagi hari Jumat. Ganti dia Allah baca Allah ganti asal lalu orang kepai ke tinggi nyotahan otonya dia Allah tu macam makan situ dulu. Hendak ambil-ambilan dia nak buahnya tu. Ya kan, padahal itu tempat lengang. Tidak sampai pasar, tapi orang amul baranti taruh makan saja. Kenapa? Dia pemo, dia kan? Nah, kaum muslimin nyobuik lo di sebelah hotel Pangeran Musaji seorang Masjid Mujahidin namanya. Sajak membuat musaji itu, bertambah di rumah makannya. Jadi tidak ada orang pemurah tu jatuh miskin. Makanya kalau kita salat baik-baik. Tapi semua ini yang dalam bungkusan bapak-bapak ini pasti ada donaturnya. Donatur itu bahasa modern, bahasa lamonyo infak. Ini karena mau berinfak ada ini. Iya kan? Coba tiup jamaah dapat bungkusan segitu kan. Kita ambil sarago yang paling rendah nasi buku itu jo sambal-sambal 15.000. Asal banyak kurang makan. Berapa pokok? Ustaz agak istimewa lo sambalnya. Iya kan? Itu apa? Jadi karena suka berinfak diganti oleh Allah. Orang yang tidak kikir tidak akan pernah bangkrut. Jadi jangan kikir. Orang kikir itulah mau tanya ke orang Firman Pak. Ciri-ciri orang kikir itu jod. Hari hujan payungnya kapi. Coba ya. Jawab payung kan dikambangan dari hujan. Adanya nyo kapi. Inyo tak aja onda iri. Kok kemakan gulaya nyonya nabi ayam dan sakit. Kalau nan sehat mikir dia ayam sakit pada matinya. Akhirnya usia dia bini lalu di musaji. Tapi kalau ada orang berkeluarga, kalau lalu di musaji itu tanda kikir. Lalu usia dia bini. Ya kan? Jadi salat itu tetap disandingkan oleh Allah dengan infak, dengan sedekah, dengan
Zakat artinya apa? Tidak sempurna salat seseorang kalau dia tidak mau berbagi rezeki dengan yang lain. Kalau awak ke mandabi ayam beras kan tidak sulit ke Pak, nyola dalam keranjang. Kalau ayam kampung Pak, nyolia Pak, tapi bisa aja ditangkap orang. Pak, ya serah orang minum kulit. Ayam kampung mencelik melukui, kalau itu ije. Asadangnya makan melukui itu, soronglah dadonya je tangan. Nyo diam saja. Ada biar sudah. Ya kan? Jadi memancing rasaki itu je sedekah. Ambo sarankan apa-apa nama orang Payakumbuh, kan pulang kampung, kan sambil berkayu video ilir, asiklah ke piladang ke dalam. Itu banyak tabe kalui Pak, ikan kalui Pak. Iya kan? Ambo tanya ke orang, kalui itu liar Pak, sehat dalam air tabe. Rasio menyogok Pak, mengko kalui ko gapuk liar. Amakannya. Daun kaladinya Ustaz. Tapi nan pokok nyobana mangko sehat koinyo aye betuka tawe. Aye masuk dari banda, adilape aye tu ke bawah, masuk ke tabe urang. Aye dari tabe wa marai maili ke tabe urang. Jadi aye betuka mangko ikan ko sehat. Jadi ada Ustaz ada kawan nan penciki jo aye. Nyoba lombok ke tabe itu. Rupanya orang yang punya tabe itu air masuk dia teh, tapi pematangnya nyoba tinggi juga, supaya air itu jalan peka ke tabe orang ke bawah. Akhirnya air itu balumui ikan kalui dan di dalam tu lebih tu saja. Hitam air itu usut. Itu enggak sehari mati ikan tu Ustaz. Jadi kalau awak bertabe ikan supaya ikan tu sehat, tuka ye nyo taruh nanti naya nanti tabe awak tu biarlah orang mendapat ke bawah ujung-ujungnya nama tu. Ya kan akan mudah memahami itu antara orang penciki, ceke, pilih sebilik karya jaguang mudah memisahkannya dari orang pemula. Masalul ladzina yunfiquna fi sabilillah kamathali habba. Perumpamaan orang yang menginfakkan hartanya pada jalan Allah sama dengan orang menanam satu biji. Ambatat sab'a sanabil. Biji yang ditanam satu tadi tumbuh sab'a 7 tangkai. Fi kulli sumbulatin mi'atu habba. Pada setiap tangkai 100 biji, 7 kali 100. Coba Bapak cari, andaikan bunga bank itu halal, coba Bapak cari bank yang bunganya kalau kita menyimpan uang di sana 700%. Carilah di dunia. Ipih tapak apa berjalan mencari dan ujung. Siapa yang membalas 700 kali lipat itu hanya yang punya langit dan bumi. Dia Allah. Kalau Allah kembali percayalah, Allah itu tak berbohong, ya kan? Supaya awak bisa mengerti wahyu Allah. Wahyu nan pertama itu turunkan Iqra, bacalah. Awak kini banyak disuruh orang kerja. Nabi Karajo itu tak jadi jual bangkai. Baca buku pedomannya dulu, baru kerajo. Jadi Allah mengecek awak baca. Kalau orang kerja. Ke kerajo, nanti kerajo itu tak jadi. Badan tembak kuyo. Ini maka. Iya kan? Itulah hikmah kajian tausiah, hikmah dari Asra Mi'raj yang dilakukan Nabi. Kalau ini kita percayai,
dengan seksama, maka kita akan berubah dari yang kurang baik kepada yang lebih baik, dari yang lebih baik kepada yang terbaik. Bahasa Biamannya the best of the best. Ya, saya doakan bapak-bapak yang hadir di surau Furqan ini masuk surga. Pertama, salat berjamaahlah dilanggar di musala, di surau, di masjid. Kemudian jangan kikir dengan rezeki yang diberikan Allah. Sebab itu adalah saudara kembar yang tidak bisa dipisahkan. Dirikan salat, bayarkan zakat. Mudah-mudahan kita semua dipertemukan oleh Rasul, oleh Allah dengan Rasulnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau ada yang salah, Pak, ambo minta maaf ke jemaah. Insya Allah kalau kita lagi duit, kita sambung kaji ke Masjid An-Nur pagi. Namanya subuh berjamaah. Subhanaka Allahumma Rabbana wa bihamdika astaghfiruka wa atubu ilaika.